rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras, melalui A dan B Channel dengan tema di dalam masa pandemi ini, bagaimana cara belajar yang dilakukan Bapak bertiga ini sehingga bisa selesai sampai lulus S2 ini. Silakan Pak Suharsono. Baik, Pak. Perlu saya jelaskan di sini. Kami melaksanakan pendidikan sampai dengan lulus ini adalah secara putus-putus ya. Bisa didengar, Pak? Bisa. Lanjut terus. Ya, Pak. Oke, saya lanjutkan. Saya atau kami melaksanakan pendidikan di S2 ini yang pertama dengan adanya pandemi ini yaitu melalui online. Kalau terkait dengan bagaimana cara-cara kami menyelesaikannya, tentu tidak semuanya atau seluruhnya melalui online, tapi juga melalui offline. Ada ilmu-ilmu yang harus kami serap dengan cara harus ada pertemuan, Pak. Nah, hal ini kami sikapi dengan tetap melaksanakan pertemuan dengan mengacu kepada aturan pemerintah yaitu menjaga protokol kesehatan. Nah, kemudian belajar secara offline kepada dosen, kepada pembimbing, sehingga apa yang kami harapkan bisa tercapai dengan maksimal dan bisa memuaskan. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke. Silakan Pak Andika. Baik, terima kasih. Betul, Pak menambahkan. Kami berkuliah selama 2 tahun kurang lebih. Itu mungkin bisa kita bagi dua ya kenyataannya. Pertama kami offline setiap 1 minggu. Sama ketika pandemi kami melakukan perkuliahan melalui online. Begitu kan ujian-ujian UTS maupun UAS melalui online masih karena pandeminya masih ketat sehingga kami tidak bisa melakukan offline. Alhamdulillah itu sudah berjalan, Mas, karena sebelum ujian pun ada pertemuan dengan para dosen dan para pembimbing untuk perkuliahan melalui laptop dan atau HP secara online. Tapi alhamdulillah perjalanan waktu untuk PPKM-nya berkurang sehingga ketika bimbingan tesisnya kami melakukan offline dengan para dosen pembimbing khusus dengan para pembimbing yang 1 dan pembimbing 2. Alhamdulillah setelah berjalan baik sehingga kami mix, Pak. Adanya mix dalam pengertiannya ada offline ada online. Jadi pertama offline terus ketika ujian UTS dan dengan UAS itu online, ketika akan ujian tesis alhamdulillah kami bisa melakukan offline karena memang untuk PPKM di levelnya sudah turun sehingga kami bisa bertemu dengan para dosen pembimbing. Alhamdulillah dengan seperti itu kami rasakan ketika sidang tesis pun kami tidak terlalu sulit untuk melakukan sidang dengan para penguji. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, selanjutnya silakan Pak Rudi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi perlu kami sampaikan bahwa selama pelaksanaan kuliah memang ada beberapa ada offline dan online yang mana pada saat kita kuliah itu pada tahun 2019 itu memang belum terjadi pandemi, maka kita lakukan itu kuliah itu secara offline. Yang mana kuliah itu dilakukan pada hari Sabtu Minggu sehingga tidak mengganggu kegiatan jam kerja yang ada di kantor atau di perusahaan. Nah, ketika sudah masuk pandemi di awal tahun 2000 itu kalau nggak salah itu di bulan Maret, yang mana COVID atau virus corona itu sudah masuk ke Indonesia, ada kebijakan dari pemerintah bahwasanya terkait dengan pembelajaran itu dilakukan secara online. Nah, sehingga kita pada tahun 2020 itu sempat melakukan perkuliahan dengan dosen itu secara online sampai dengan akhirnya juga kita melakukan SUP sidang tesis itu dilakukan secara online. Mungkin itu Pak sedikit pengalaman lah, mungkin itu bisa membuat membuat kita untuk tidak menjadi
malas atau tidak menjadi lemah gitu kan untuk tetap melanjutkan kuliah tersebut hingga sidang hingga sampai menyandang gelar Magister Manajemen. Mungkin itu Pak Anggono. Terima kasih Pak. Sekarang gini, Bapak ini kan ada 2 sidang ya. Yang pertama seminar usulan penelitian, yang kedua sidang tesis. Yang pertanyaan pertama adalah yang sidang atau seminar usulan penelitian. Ini cara belajar Bapak bagaimana ya? Silakan mulai Pak Suwarsono, Pak Andika, dan Pak Rudi. Baik Pak. Ya betul Pak, kami melaksanakan sidang 2 kali. Yang pertama adalah sidang SUP atau untuk usulan penelitian. Seminar usulan penelitian, ya Pak. Cara kami belajar karena kami melaksanakan tesis secara bersama atau secara dengan nama tesis payung, maka kami melaksanakan tatap muka Pak. Namun selalu tadi sekali lagi saya sampaikan selalu menjaga jarak dan tetap selalu memperhatikan protokol kesehatan. Nah itu kami lakukan bertiga, kemudian kami persiapkan sedemikian rupa karena judulnya sama, cuman alokasi daerahnya yang kita teliti berbeda. Itulah kami masing-masing mencari data. Pak Suwarsono di lokasinya di mana penelitiannya? Saya di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Pak Andika di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, dan Pak Rudi di Terminal atau di Bandara Hussein Sastranegara. Itu Pak. Nah, kemudian cara kami melaksanakan selalu bekerja sama dan saling mencari data apabila data-data itu kita sesuaikan karena kebetulan data pun yang masih bentuk general data itu hampir sama Pak. Kemudian mendapatkan gambaran atau temuan atau fenomena yang ada juga hampir sama karena permasalahannya juga sama. Sampai akhirnya usulan kami atau seminar usulan kami diterima oleh manajemen atau oleh University Naba, kemudian kami dipersilakan untuk melanjutkan ke sidang utamanya. Seperti itu Pak. Silakan Pak Andika. Baik, terima kasih Pak. Menambahkan saja, bahwasanya betul kami memang melakukan sesi penelitian payung. Kebenaran ya, setelah kami mendekati sidang SUP dan sidang tesis, itu kami sudah pindah semua ke Tangerang, Pak. Sehingga kami dengan Pak Suwarsono, Pak Rudi atau Pak Bono, kami bisa berkumpul dan kami janjian di suatu tempat yang kami untuk melakukan pertemuan, membahas persiapan SUP maupun sidang tesis. Dan juga jangan lupa, terima kasih kepada Pak Anggono, kebenaran Pak Anggono tinggal di Tangerang, Pak. Sehingga kami dengan mudah untuk berkonsultasi, melakukan pertemuan di mana untuk sebelum SUP kami ada semacam latihan lah untuk bagaimana menghadapi SUP seperti apa, presentasi seperti apa, dan bahan paparan seperti apa. Ya alhamdulillah hasil bantuan Pak Anggono pun kami sehingga tidak terlalu mendapat kesulitan, Pak. Sekali lagi itu adalah karena lokasi kami bertiga kebetulan berempat dengan Pak Anggono berdekatan sehingga kami dengan mudah untuk konsultasi walaupun tempatnya kemudian Pak yang agak jauh Pak Rudi di Bandung, tetapi kan sudah mencari data di Bandung sebelum bila ke Tangerang, sehingga tinggal pengolahan terakhirnya di Tangerang. Begitu Pak, terima kasih. Oke, silakan Pak Rudi. Baik, terima kasih Pak. Untuk persiapan yang kita lakukan pada saat untuk melakukan SUP kemarin ya, pertama adalah ya alhamdulillah kita bertiga, saya, Pak Andika, dan Pak Suwarsono itu melakukan tesis payung. Nah, di mana kami juga didukung disupport oleh para dosen yang sangat luar biasa Pak. Saat menurut kami kan Pak Anggono dan Bu Evi yang sudah sangat full support, full mendukung kami untuk memberikan motivasi dan semangat kami untuk tetap lanjut untuk menyusun tesis di situ, menyusun tesis sehingga sehingga dapatlah suatu judul yang sangat menarik di situ, sehingga dari judul tersebut ya kita olah lah untuk dijadikan suatu tesis. Nah, persiapan pada saat untuk SUP tersebut ya kami juga banyak berdiskusi terhadap dosen pembimbing untuk meminta arahan dan petunjuknya langkah-langkah apa yang harus kami lakukan. Selain itu juga kami tidak hanya ini aja, kami tetap Pak belajar gitu kan, belajar mencoba memperdalam mengetahui
apa isi tesis yang akan kita buat seperti itu. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik, sangat menarik loh ini apa jawaban-jawaban dari Pak Suwarsono, Pak Andika sama Pak Rudi. Selanjutnya saya dari hasil sidang SUP itu mengalami kendala apa Pak kira-kira? Silakan Pak Suwarsono. Dari sidang SUP, kalau kendala Pak, karena sudah dipelajari secara bersama-sama dan fenomenanya juga ada kan gitu Pak ya. Nah kemudian disupport oleh para dosen pembimbing yang sangat luar biasa. Saya pikir kalau secara pribadi saya tidak menemukan kendala Pak. Dalam hal artinya terkait dengan ini adalah untuk melanjutkan daripada SUP itu kami punya kewajiban untuk belajar bab berikutnya yaitu bab 4 dan bab 5. Dan akhirnya pada final yaitu menyelesaikan sidang tesis. Seperti itu Pak, terima kasih. Oke, silakan Pak Andika. Baik Pak, secara umum kami tidak ada kendala Pak di SUP ini. Karena memang sebelumnya sekali lagi terima kasih atas bantuan bimbingan dari Pak Anggono dan Bu Evi khususnya dengan pembahasan SUP itu kan kita hanya bab 1 sampai bab 3. Dan kami juga ada pengalaman yang menarik bahwa kami melakukan itu di suatu tempat yang tempatnya bagaimana mencari tempat yang nyaman yaitu dekat masjid Pak, dekat masjid di komplek Pak. Sehingga kami diberikan bantuan oleh ketua DKM. Udah pakai saja ruangan tersebut, ada free wifi dan lain-lain. Alhamdulillah sekali lagi karena dekat masjid sehingga kami barokah Pak. Melakukan SUP semua lancar bertiga Pak. Terima kasih sekali lagi. Silakan Pak Rudi. Ya, kalau menurut saya Pak, alhamdulillah Pak, untuk persiapan SUP kemarin kita tidak ada kendala sama sekali Pak. Karena kemarin pada saat mau pelaksanaan SUP kita sudah mempersiapkan Pak secara matang gitu kan. Sebelum itu juga kami bertiga melakukan diskusi sama-sama, belajar sama-sama dan terus melakukan latihan yang mana pada saat SUP itu kita hanya diberikan waktu selama 10 menit untuk menyampaikan bab 1, 2, 3. Nah, di situ kita sudah dikasih masukan oleh para dosen, oleh Pak Anggono dan Bu Evi bahwasanya SUP itu ketentuannya seperti ini. Makanya hal-hal tersebut kita latihan, kita belajar. Mungkin itu sih Pak, alhamdulillah kendala-kendala yang kita hadapi tidak ada Pak saat pelaksanaan SUP. Seperti itu Pak. Baik, sungguh menarik ini dari informasi dari rekan-rekan semua. Sekarang saya ingin tahu bagaimana rasanya pada saat sidang tesis. Apakah ada rasa yang aneh atau yang gimana? Silakan, pengalaman-pengalaman ini penting bagi rekan-rekan yang lain yang mungkin yang akan melakukan sidang yang sama. Silakan mulai Pak Suwarsono. Baik Pak, terima kasih. Sangat menarik ini Pak. Jadi sesuai dengan harapan tentunya akan saya selesaikan semuanya dengan yang sebaik-baiknya. Tentunya seperti itu. Namun demikian bahwa persiapan kami yang secara menyeluruh sudah baik, tapi tetap ada kendala-kendalanya. Kalau masalah rasa ya rasanya deg-deg plus. Sidang ya tetap sidang. Pasti rasa itu ada Pak. Walaupun sekalipun seseorang itu sudah terbiasa bicara di depan, sudah body language, sudah belajar, sudah semua dipersiapkan. Namun demikian yang namanya sidang ya tetap aja ada rasa kekhawatiran atau rasa gemeter seperti itu Pak. Namun demikian hal itu bisa kita lewati dengan baik dan alhamdulillah kemarin saya secara pribadi tadi saya sampaikan walaupun sudah ada persiapan yang begitu maksimal. Namun demikian kemarin saya ada kendala terkait dengan cara penyampaian kami yaitu masalah laptopnya yang kurang mendukung lah atau apalah gitu Pak ya. Kemudian tentang laptopnya gimana, maksudnya kurang mendukung itu gimana Pak? Iya Pak, mau minta diganti kali Pak ini Pak, karena kan ini kalau kita lihat dari persiapan sebetulnya kami sudah bisa berkomunikasi dengan baik di antara rekan-rekan yang mau sidang dengan para dosen penguji dan juga dosen pembimbing. Namun demikian seperti tadi saya sampaikan, ini adalah mungkin kendala dan hari itu sangat menentukan sekali tentunya kayak tadi saya bilang ya deg-degannya di situ.
Namun itulah kenyataan dan itu adalah bagian yang menjadi cerita dalam kehidupan saya secara pribadi, nggak pernah terlupakan. Sidang persiapannya walaupun sudah matang, tapi itulah hasil akhir apa yang kita dapatkan. Seperti itu Pak pengalaman saya. Terima kasih. Baik, untuk pengalaman Pak Andika, silakan Pak Andika. Baik, terima kasih Pak. Betul, tidak bisa dipungkiri kalau rasa apa ya deg-degan itu adalah nggak bisa dipungkiri. Karena kan kami belum pernah ngalami namanya sidang tesis. Walaupun kami sudah diberikan bimbingan oleh Pak Anggono, Bu Evi terkait dengan apa-apa saja nanti akan ditanyakan dalam sidang, semacam bimbingannya sudah baik sekali dari Pak Pembimbing untuk Pak Anggono dan Bu Evi. Tetap pelaksanaannya di hari hanya kami tetap nanti nervous atau tegang atau mungkin bahasa kalau itu gugup itu tetap ada. Tapi kami ambil lawan perasaan itu. Ya, tapi yang kami rasakan antik adalah pesan dari Pak Anggono bahwa betul semua selalu wanti-wanti antisipasi untuk laptopnya dan juga wifi-nya atau internetnya jangan sampai terganggu atau terkendala. Nah, kami mencari tempat, Pak, tempat yang kira yang seperti yang Bapak Anggono sampaikan. Ini online ya, Pak? Ceritanya online karena ya? Karena sidang tesisnya diputuskan online. Sehingga kami mempersiapkan dari tempat yang representatif, tidak terganggu dan untuk jaringan internet yang baik. Kami sudah muter-muter, akhirnya alhamdulillah Pak, teman yang baik juga. Itulah rezeki kami, Pak. Karena punya teman baik menawarkan tempat. Udah di sini aja tempat saya. Udah oke, pokoknya internet dan lain kami tanggung itu semua baik. Alhamdulillah ketika kami diberikan tempat, rezeki Pak, gratis lagi Pak. Sehingga kami bersyukur pada Allah bahwa dalam proses pelaksanaan tesisnya tidak kami duga, awalnya kami gugup, ternyata para penguji pun membuat kami juga sudah mengingatkan nggak usah gugup, pokoknya jawab aja gitu kan. Ya kebenaran pertanyaannya beliau itu juga alhamdulillah bisa kami jawab gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, silakan Pak Rudi. Baik Pak, terima kasih. Memang perasaan pada saat mengikuti sidang tesis itu ya terus terang kalau saya pribadi memang deg-degan Pak, sangat gugup lah gitu atau tegang gitu kan. Nah jadi mungkin untuk apa ya rekan-rekan yang akan mengikuti sidang tesis mungkin ya pesan saya ya pertama kita harus menguasai dulu Pak isi tesis kita itu. Jadi ketika nanti akan ditanya oleh para penguji ya kita siaplah untuk menjawab itu. Dan terus yang kedua kita harus mencari tempat lah atau lokasi yang menurut kita enak gitu kan. Karena itu menjadi suatu ini Pak, suatu hal yang harus diperhatikan ketika tempat itu mungkin kurang enak atau panas itu mungkin bisa membuat pikiran kita menjadi mempengaruhi lah tidak tenang gitu Pak. Nah itu mungkin dan juga ya cuman kita bismillah Pak ya mohon doalah kepada Allah semoga diberikan kemudahan gitu kan. Itu kita berdoa alhamdulillah pada hari yang sangat baik juga Pak. Pada hari Jumat setelah sholat Jumat kita berdoa gitu kan memohon kepada Allah supaya diberikan kemudahan dan kelancaran ketika pelaksanaan sidang tesis tersebut. Mungkin itu sih Pak saran dari masukan dari saya buat teman-teman yang akan mengikuti sidang tesis ke depannya. Terima kasih. Baik. Jadi ini pertanyaan terakhir untuk ketiganya. Yang pertama, apa yang Anda rasakan setelah dinyatakan lulus? Silakan Pak Suwarsono. Baik, terima kasih Pak Anggono atas waktu dan pertanyaannya. Yang kami rasakan, yang saya rasakan secara pribadi, saya sangat bangga. Saya merasa bahwa saya bangga, saya bisa menyelesaikan pendidikan ini sampai selesai. Perjuangan saya yang melawan rasa capek, melawan rasa lelah, meninggalkan pekerjaan yang secara tidak langsung ya, bahkan ada kewajiban-kewajiban yang tertinggalkan, itu sudah kami lunasi, sudah kami terbayarkan dengan ini semua. Jadi rasa plong, rasa bangga, bisa mengatur waktu, bisa mengatur memanage keuangan, bisa membagi waktu dengan keluarga, dengan rekan kerja, dengan situasi kerja, bisa saya rasakan plong Pak. Jadi saya sangat bangga sekali. Dan mudah-mudahan ini adalah menjadi motivasi buat rekan-rekan yang lain sehingga bisa atau mau menyelesaikan atau mau melaksanakan
dan mau melanjutkan sekolah lagi atau pendidikan lagi di Magister Manajemen. Seperti itu Pak, terima kasih. Baik, selanjutnya Pak Andika, silakan Pak. Baik, makasih Pak. Jadi pertama adalah kami, khusus saya bersyukur pada Allah dapat menyelesaikan kuliah S2 ini. Dan berikutnya terima kasih kepada keluarga yang telah mensupport begitu besar, karena ketika kami kuliah, kami setia di Tangerang, beberapa kali bolak-balik ke Bandung untuk bimbingan langsung dengan dosen di Bandung. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport kami. Dan tidak lupa terima kasih kepada pembimbing 1 dan pembimbing 2, khususnya Pak Anggono dan Bu Epi. Dan lagi ini tidak akan berhasil kami kalau kami kita sendiri. Karena kami bertiga dengan Pak Rudi dan Pak Anggono adalah suatu tim, Pak. Karena kami tim, sehingga kami juga terima kasih sama-sama bertiga ini saling support apa kekurangannya. Karena kami bertiga ini sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan, sehingga kami menutupi kekurangannya untuk mengambitkan atau mengeluarkan kelebihannya untuk mencapai tujuan bersama. Sesuai dengan ilmu manajemen, bagaimana kita mencapai tujuan dengan melalui tangan orang lain atau kan orang lain. Itulah namanya manajemen, Pak. Terima kasih. Oke. Silakan Pak Rudi. Baik Pak, perasaan saya ketika setelah sidang ya, pertama itu ya alhamdulillah Pak, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan semuanya nikmatnya Pak, sehingga dapat menyelesaikan kuliah S2 tersebut. Nah, terus perasaan saya juga ya bangga apa yang disampaikan Pak Suarsono tadi, bangga dan senang Pak, senang lah gitu kan, sangat sangat bangga menyelesaikan S2 tersebut, karena banyak hal-hal yang ini ya yang penuh perjuangan lah kita menyelesaikan itu. Banyak hal-hal yang harus kita bolak-balik ke Bandung, kita harus minta waktu buat keluarga, buat kerja, kita harus membagi waktu lah untuk mana yang prioritas, apakah kerja dan kuliah. Nah, itu Pak, itu ya ada juga perasaan gimana ya dalam hati itu, seperti kayak nggak menyangka gitu Pak. Wah, alhamdulillah ternyata bisa juga gitu kan, kita bisa menyelesaikan S2 tersebut, nggak disangka-sangka Pak ya, berkat inilah teman-teman, motivasi dari keluarga, dari dosen-dosen juga kan yang memberikan kita bimbingan selama ini. Mungkin itu Pak Anggono. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih informasi dari rekan-rekan semua yang sangat menarik. Rekan-rekan semua yang saya hormati, itulah tadi diskusi saya dengan Pak Suarsono SEMM, Pak Andika Nuryaman SEMM, Pak Rudi SHMM. Mereka telah menikmati apa yang jerih payah mereka selama 2 tahun ini untuk menempuh pendidikan Magister Manajemen. Selamat kepada Pak Suarsono, Pak Andika, dan Pak Rudi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.